Halo teman-teman, selamat datang di channel Dunia Penuh Ilusi. Di sini, kami menyajikan kisah-kisah inspiratif dan penuh makna yang bisa menjadi pelajaran hidup bagi kita semua. Jangan lupa jika kalian suka like dan komen. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Di sebuah kota besar, hiduplah seorang pengusaha kaya bernama Burhan Wijaya. Dia adalah pemilik perusahaan properti terbesar di kota itu, tetapi kekayaannya didapat dari kecurangan, pemerasan, dan menindas orang-orang lemah. Burhan sering merampas tanah rakyat miskin untuk proyek-proyek mewahnya, bahkan tak segan menggunakan preman untuk mengusir warga dengan kekerasan. Para karyawannya bekerja seperti budak, diancam akan dipecat tanpa pesangon jika berani melawan. Dia sering menipu investor, membuat perjanjian palsu, dan menggelapkan uang perusahaan. Burhan juga terkenal sangat pelit dan tak berperi kemanusiaan. Ketika seorang karyawan meminta pinjaman untuk biaya operasi anaknya, Burhan malah tertawa dan berkata, "Kalau nggak punya uang, jangan punya anak." Namun, di depan umum, Burhan berpura-pura dermawan, rajin beribadah di masjid, dan sering menyumbang uang ke yayasan untuk meningkatkan citranya. Suatu hari, ia memutuskan pergi haji, bukan karena ingin bertobat, tetapi karena ingin dipandang lebih terhormat oleh masyarakat. Burhan berangkat ke Makkah dengan rombongan VIP, menaiki pesawat kelas bisnis, dan menginap di hotel termewah. Di bandara, dia melihat seorang kakek tua bernama Pak Soleh, seorang petani miskin yang menabung bertahun-tahun untuk berhaji. Pak Soleh membawa koper tua dan terlihat kesulitan. Bukannya membantu, Burhan malah menertawakannya dan mendorong koper Pak Soleh hingga jatuh. "Orang miskin kayak kamu nggak pantas pergi haji. Itu buat orang kaya seperti saya," katanya sombong. Pak Soleh hanya tersenyum dan berkata, "Allah Maha Melihat, nak. Setiap orang akan mendapat balasan atas perbuatannya." Burhan tertawa meremehkan. Sesampainya di Makkah, Burhan mulai menjalankan ibadah haji tanpa rasa takut kepada Allah. Saat tawaf, dia mendorong jamaah lain dengan kasar, tak peduli mereka jatuh atau kesakitan. Ketika orang-orang berebut minum air Zam-Zam, dia menyuruh pengawal pribadinya mengambilkan dalam jumlah banyak, lalu membuangnya begitu saja karena tidak suka rasanya. Saat salat di Masjidil Haram, dia memesan tempat duduk empuk dan menghina jamaah lain yang duduk di lantai beralas sajadah sederhana. Meskipun berada di tanah suci, Burhan tetap sombong dan tidak sadar bahwa Allah telah menyiapkan azab yang pedih untuknya. Saat hendak salat di depan Ka'bah, Burhan tiba-tiba merasa aneh. Semua orang di sekelilingnya bersujud dan menangis penuh kehusyukan. Namun, Burhan tidak bisa melihat Ka'bah sama sekali. Di hadapannya hanya ada ruang kosong dan gelap. Dia menggosok-gosok matanya, tetapi Ka'bah tetap tak terlihat. Dia mulai panik dan bertanya kepada seorang ulama di sana. Sang ulama menatapnya tajam dan berkata, "Hanya orang-orang yang hatinya bersih yang bisa melihat Ka'bah. Mungkin ada sesuatu dalam hatimu yang membuat Allah menutup pandanganmu." Burhan marah dan berusaha menyangkal, tetapi hatinya mulai goyah. Setelah tidak bisa melihat Ka'bah, Burhan masuk ke toilet Masjidil Haram untuk membasuh wajahnya. Namun, begitu dia masuk, tiba-tiba pintu toilet tertutup sendiri dan terkunci rapat. Lampu berkedip-kedip sebelum akhirnya mati total, membuat ruangan menjadi gelap gulita. Burhan mulai panik. Ia berteriak, memukul pintu, tetapi tak ada satupun orang yang mendengar. Ruangan itu terasa semakin pengap, udara menjadi panas, dan suara gemuruh aneh terdengar dari dalam dinding. Tiba-tiba, dari dalam toilet muncul bayangan hitam dengan mata merah menyala. Sosok itu mendekatinya perlahan sambil berbisik, "Inikah orang yang menindas orang miskin? Inikah orang yang sombong dan zalim?" Burhan gemetar ketakutan. Bayangan itu semakin banyak, mengelilinginya dari segala arah. Mereka berbisik di telinganya, menyebutkan satu persatu kejahatan yang pernah dia lakukan. "Kau mengusir orang dari rumahnya. Kau menyakiti karyawanmu. Kau menipu, mencuri, dan menindas tanpa ampun." Tiba-tiba, sepasang tangan hitam mencengkeram kakinya dan menariknya ke bawah. Burhan menjerit, merasa tubuhnya seperti tenggelam ke dalam lantai toilet yang kini berubah seperti lumpur panas. "Ampun, ampun, aku bertobat," teriaknya. Saat itu juga, pintu toilet terbuka sendiri. Cahaya terang masuk, dan Burhan jatuh tersungkur ke lantai dengan tubuh berkeringat dan napas tersengal. Para jamaah yang lewat melihatnya dengan heran. Tak ada satupun yang mendengar teriakannya tadi. Burhan bangkit dengan tubuh gemetar. Tapi balasannya belum selesai. Hari berikutnya,
Saat wukuf di Padang Arafah, Burhan merasa kepanasan luar biasa. Semua orang merasa nyaman, tetapi dia merasakan panas yang tak tertahankan, seperti terbakar dari dalam. Dia berusaha mencari tempat berteduh, tetapi anehnya, tidak ada bayangan sama sekali yang bisa menaunginya. Bahkan di bawah tenda, dia tetap merasa seperti berdiri di bawah terik matahari yang menyengat kulitnya. Ketika berusaha mencari bantuan, dia tersesat. Dia berjalan tanpa arah, meninggalkan rombongannya, hingga akhirnya berada di tengah padang pasir seorang diri. Matahari semakin terik, dan tiba-tiba pasir di bawah kakinya berubah menjadi bara api. Dia menjerit kesakitan, tetapi tak ada seorang pun yang mendengar. Tiba-tiba, muncul bayangan-bayangan dari pasir, orang-orang yang pernah dia zalimi. Seorang ibu menangis sambil berkata, "Kau menghancurkan rumahku dan anakku mati kelaparan." Seorang karyawan berlutut dengan tubuh penuh luka, "Kau membuangku seperti sampah setelah aku mengabdi bertahun-tahun." Seorang pemilik tanah yang telah dia usir berkata dengan marah, "Kau mengambil hak kami tanpa belas kasihan." Burhan menjerit dan menangis, tetapi bayangan-bayangan itu semakin banyak, mendekatinya, mengulurkan tangan seolah ingin menyeretnya ke dalam pasir. Dia berusaha berlari, tetapi tak bisa. Tubuhnya terasa berat, dan dia merasakan hawa panas yang luar biasa, seperti neraka sudah mulai menyentuhnya. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara azan. Suara itu menghentikan semua bayangan dan tiba-tiba semuanya menghilang. Burhan terjatuh, tubuhnya gemetar, dan ketika dia membuka mata, dia sudah berada kembali di tenda Arafah. Jamaah lain melihatnya dengan heran. "Pak, Anda tadi kemana? Kami mencari Anda sejak tadi." Burhan tidak bisa berkata apa-apa. Dia sadar bahwa dia baru saja diberi peringatan besar. Setelah kejadian itu, Burhan berubah total. Dia mulai menangis dalam setiap ibadahnya, memohon ampunan kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ketika pulang ke Indonesia, dia mengembalikan tanah-tanah yang telah dia rampas, meminta maaf kepada semua orang yang pernah dia zalimi, dan menggunakan kekayaannya untuk membantu orang miskin. Namun, balasan di dunia tetap datang. Suatu hari, saat sedang beristirahat di rumahnya, dia mengalami serangan jantung. Sebelum meninggal, dia melihat bayangan-bayangan hitam dari orang-orang yang dulu pernah dia sakiti. Tubuhnya kejang, matanya menatap kosong, dan dia menghembuskan napas terakhirnya dengan ketakutan di wajahnya. Kematian Burhan menjadi perbincangan. Orang-orang berkata, dia kaya, tapi mati dalam keadaan mengerikan. Itu mungkin balasan atas perbuatannya. Namun, sebagian orang juga berkata, setidaknya dia sempat bertobat. Apakah tobatnya diterima atau tidak? Hanya Allah yang tahu. Orang yang zalim mungkin bisa hidup enak di dunia, tetapi pasti akan menerima balasannya. Tanah suci bukan tempat untuk pamer atau sombong. Di sana, Allah membalas langsung perbuatan manusia. Setiap manusia masih punya kesempatan untuk bertobat, tetapi tidak ada jaminan bahwa tobatnya diterima. Jangan menunggu azab datang untuk sadar, karena bisa saja semuanya sudah terlambat.